Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecil yang yang di kelas 4. Hari ini pelajaran TIK kita review doang. Review aja, pakai doang. Review pertama kali itu kita belajar tentang perkembangan TIK dari masa ke masa ya. Di tahun 1970 itu komputer seperti apa, komputernya kayak gini, Paren juga belum pernah lihat aslinya kayak gimana, tapi gede banget. Ini keyboardnya mana Paren juga nggak tahu, lebih tinggi daripada orangnya juga katanya dia dioperasikan di komputer ini tuh nggak bisa satu orang yang mengoperasikannya. Kemudian Apple akhirnya membantu manusia dia menciptakan komputer yang lebih kecil ya. Apple itu waktu itu idenya Steve Jobs untuk membuat komputer yang kecil, yang lebih privasi dan muat di kantor. Lalu berkembang sampai sekarang tahun 2020 komputer udah banyak banget ya. Berkembang jadi laptop, berkembang seperti ini ya, CPU-nya lebih keren, keyboardnya lebih keren, monitornya juga keren banget gitu. Ini perkembangan TK ini pasti akan terjadi setiap tahunnya. Jadi kalian nggak boleh maksudnya bukan nggak boleh, tapi kalian harus aware, harus sadar, harus lihat perkembangan TIK di Indonesia kayak gimana teknologinya, biar kalian nanti di masa depan bisa ngikutin perkembangannya ya. Kalian bisa memakai juga TIK-nya yang lebih canggih nantinya. Makanya varian ngajarinnya Windows 10 dan Office yang 2016. Jadi emang banyak ya teman-teman kecil yang memakai Office yang masih belum diupdate atau masih yang versi lama kayak gitu. Kemudian kita belajar tentang perangkat keras. Perangkat keras komputer itu yang wujudnya ada, bisa dilihat, bisa dipegang. Lihat nomor satu di CPU. CPU bentuknya kayak begini ya, panjang. Dan semua komponen-komponen penting itu bukan berasal sih, tapi ditaruhnya di CPU karena emang ya dia butuh casing yang besar, yang kuat, yang bisa ya melindungi dia dari debu dan lain-lain. Lalu monitor ya fungsinya untuk menampilkan data yang diproses sama CPU ini ya. Terus keyboard untuk menginput datanya berupa angka, terus huruf dan yang lain-lainnya. Mouse untuk kursornya yang gerak-gerak. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Ya, software itu aplikasinya yang ada di dalam komputer. Nah, di sini software yang varian udah ajarin itu Paint untuk menggambar dan Microsoft Word. Ya, kita akan bertahap belajar menggunakan 4 software ini. Kalian kelas 4 sampai Word dulu, nanti kelas 5 kita fokus belajar Excel. Di kelas 6 sudah santai, TIK-nya jadi belajar cuma PowerPoint aja. Itu paling susah Excel. Microsoft Word ya, kita pertama kali belajar software yang benar-benar software. Sebelumnya kita kan belajar Paint, tapi Paint itu kalian varian suruh gambar supaya kalian tuh menggerakkan mouse-nya itu nggak ragu, jadi luwes gitu loh. Nah makanya Paint duluan yang varian ajarin karena mouse itu juga penting, tapi kemudian Microsoft Word yang paling penting. Kedua, Microsoft Word jangan lupa untuk mengolah kata, kayak untuk membuat buku. Kalau kalian pengen menjadi seorang penulis buku, pasti pakainya Word. Terus pengen membuat makalah, pengen membuat jurnal, pengen menulis novel, menulis cerita pendek, bikin jadwal pelajaran kemarin, bikin surat, itu di Word. Karena semua pembuatan itu berkaitan dengan huruf dan angka. Bagaimana hurufnya supaya ada rapih kayak gini, kiri kanannya lurus, gimana supaya huruf M-nya besar, itu semuanya di Word. Kalau tadi sebelumnya kita belajar perkembangan teknologi lebih ke komputernya, tapi
kemarin juga ngajarin tentang perkembangan softwarenya. Lihat, software pertama kali Microsoft Word tahun 1983 kayak gini tuh tampilannya. Hitam putih, terus ya nggak seru aja hitam putih gini. Terus karena TIK teknologi yang berkembang, udah bisa berwarna komputernya, Word-nya juga ikut berkembang. Ya, dia bisa ngasih warna, dia bisa bikin ini disebutnya apa ya? Diagram batang kayak gini. Nanti kita belajar bikin diagram batang, tapi nanti di Excel. Tuh, kayak gitu. Ya, berkembang setiap tahunnya Word. Nanti juga tiap tahun akan ada fitur baru yang lebih keren dari Word pasti. Jadi kalian harus terus belajar, terus ngikutin perkembangan zaman. Itu TIK susahnya di situ. Setiap tahun ada yang baru, setiap tahun ada yang baru. Seru tapi susah. Tapi nggak apa-apa. Terus Pak, kita Paren ngajarin bagaimana menjalankan Microsoft Word. Sini klik logo star, terus ketik langsung Word, WORD. Jadi nggak usah klik yang shares-nya juga nggak apa-apa. Langsung klik yang logo star, langsung ketik Word, itu nanti langsung keluar kayak gini. Itu cara membuka atau menjalankan Microsoft Word pada Windows 10. Ini OS Windows 10 yang Paren pakai, yang terbaru. Terus kita belajar tentang menu-menu dasar pada Microsoft Word. Nah, ini yang dilingkarin ini disebut ribbon. Ada home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Ya. Tapi nggak Paren ajarin semua menunya, tapi yang dasar-dasarnya aja. Yang home, yang insert, yang design, yang layout aja yang Paren ajarin. Sisanya ini mungkin kalian akan diajarkan ke nanti kalau kalian SMP dan SMA. Ya, kalau untuk SD kita dasarnya dulu aja. Kalau ini kalian bisa, ini pasti lebih gampang. Kayak gitu. Nah, inilah bentuk lembar kerja dari Microsoft Word ya. Jadi para udah jelasin kalau ini ribbon, home, insert, design, layout. Ya. Pertama kali kita pelajarin bagaimana mengganti style atau gaya hurufnya kayak gimana. Nah, kasih contoh SDT baru Fikri ini F nya besar. Gimana cara mengganti font? Nah, ini jenis fontnya bisa diatur di sini. Pada umumnya sih kali pribadi. Nah, kalian pengen ganti Arco, yang besar ya, biar kelihatan Arco. Tuh jenisnya berubah ya. Apa ya? Stylenya berubah. Animate, alergia. Itu cara mengganti style fontnya. Kemudian ini yang 11 adalah ukurannya. Kecil kalau 11, soalnya 20. Dia kan besar. Kemudian bold apa fungsinya ini Paren ganti dulu. Jadi body biar kelihatan boldnya. Bold fungsinya ini sebelum menggunakan bold, setelah menggunakan bold dia agak tebal. Lalu ada italic. Ini sebelum menggunakan italic, kita klik italicnya. Ini miring. Setelah italic ada underline, garis bawah untuk mengasih garis bawah pada kalimat atau kata. Terus Paren ngajarin gimana ganti warna font. Ini warnanya hitam, Pak aku pengen warna pink. Oke, nggak ada warna pinknya, bisa klik more color, cari warna pink. Ini pink. Oke, jadi warna pink. Gimana supaya dia tulisannya ke tengah Pak? Ntar kecilin dulu. Ini kan dia di kiri ya. Kalau pengen ke tengah ada di sini. Klik, ingat sub menunya paragraf. Nanti dia ke tengah. Oh saya nggak mau ke tengah, dia mau ke kanan Pak, biar kayak bahasa Arab. Bacanya dari kanan. Kita
Tapi kalau judul itu pasti di tengah gitu. Baru tulisannya yang lain-lainnya itu dimulai dari kanan. Tapi biasanya varian pakai justify gitu, justify. Kemudian kita belajar ke menu insert. Cara bagaimana masukin gambar ke Microsoft Word, misalnya di sini aku pengen hias Pak dengan gambar, bisa pilih aja picture, terus dimana kalian simpen gambarnya. Misalnya ini besaran bisa dikecilin, pilih yang ini dikecilin biar kelihatan kecilin. Kalau gambarnya mau ke tengah, bisa pakai menu yang tadi untuk mindahin gambarnya ke tengah. Aku mau mindahinnya bebas. Kalau mau mindahinnya bebas, ini yang diklik layout option. Pilih yang font, in the font of text. Jadi bisa bebas mindahin. Kemudian kita belajar bagaimana memasukkan table. Nampak ya, 5 kali 3 berarti ada 5 kolom, 3 baris. 5 kolom, 3 baris. Lalu belajar lagi kita tentang shape. Shape itu bentuk-bentuk yang disediain sama Word-nya tuh ya, banyak. Matahari, ada yang bintang dan lain-lain. Lalu kita belajar lagi tentang di menu desain, yaitu belajar page color, mau warnai kertas. Pasti masih ingat ya, karena baru banget ini varian ajarin. Hijau. Lalu page border, yaitu garis tepinya. Artnya yang diganti. Es krim. Bordernya jadi es krim. Terus layout, bagaimana mengganti posisi kertas. Kalau potret itu dia panjang seperti ini ke atas, tinggi, bukan panjang. Kemudian landscape baru panjang ya, kertasnya tiduran. Lalu kita belajar size itu ya, jenis-jenis kertas itu banyak banget ya, tapi yang paling umum digunain itu A4 dan legal, atau F4, atau letter dan legal. A4, F4, letter, legal. Ukurannya mereka sama aja. Legal sama dengan F4, letter sama dengan A4. Yang paling sering varian gunain sih A4. Kemudian kita belajar lagi tentang bagaimana cara menyimpan file. Misalnya ini belum selesai dan kalian udah, misalnya varian ngasih tugas banyak dan kalian ngerjainnya nggak bisa kalau sehari kelar gitu. Kalian ngantuk, udah sampai sini kalian ngantuk, kalian bisa save as, pilihnya browse, pengen di mana simpannya, misalnya di desktop, SDT baru simpan. Jadi nanti kalau kalian ke desktop banyak banget, ke desktop ini filenya, kalian besok harinya pengen ngerjain lagi, mau meneruskan lagi tugasnya, tinggal buka. Gitu, tinggal buka aja filenya, lanjutkan deh. Itu fungsinya dari save. Oke teman-teman kecil lebarnya, sampai sini aja reviewnya. Lumayan banyak reviewnya ya. Kalian jangan lupa tugasnya dikerjakan ya untuk PTS, tapi nggak usah buru-buru. Kalian tahu lagi banyak tugas. Terus juga kalian jangan bosan ngerjain tugas, karena guru-guru butuh banget memberikan tugas ke kalian karena pengen tahu guru-gurunya kalian udah nguasain materi atau belum. Jadi sabar aja, kalau dikasih tugas kerjain. Jangan yang ngerjain orang tuanya, tapi kamu yang kerjain. Aku sendiri dong yang ngerjain. Kalau bunda kamu yang pengen ngerjain, bilang aku dong yang ngerjain, jangan bunda gitu. Oke, sekian dari varian undur diri. Jangan lupa PHBS, jaga iman dan jaga imun, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.